Dila. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan mungkin dari teman-teman yang masih belum paham tentang KP dan SP. Di sini saya mohon izin untuk membantu teman-teman dan Ibu dosen untuk mungkin merapikan malam hari ini agar pembahasannya nggak terlalu lompat-lompat gitu. Oke, mungkin sebelumnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait KP dan SP kira-kira yang belum dipahami itu di bagian mananya seperti itu. Boleh lewat chat atau mau on mic langsung juga boleh. Oh ya, sebelumnya maaf ini saya nyelangi sebentar. Eh, Acara malam ini itu kan sebetulnya mahasiswa ingin mendapatkan kejelasan ya, karena adanya perbedaan skema reguler dan skema MBKM, gitu ya. Yang saya dapat informasi itu eh, apa ya, maaf aja ya saya pakai istilah istilah rodo anu ya. Jadi iren-irenan gitu loh. Iren-irenan yang reguler, loh kok MBKM kok enak banget gitu ya, nggak ngerjain apa-apa gitu. Sementara yang MBKM juga sama, kok ikut MBKM kok ternyata yo repot ya, kok sama aja dengan yang reguler gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang saya dapat informasi dari kalian juga seperti itu. Nah, sekarang ingin dapat penjelasan sebetulnya bedanya antara skema reguler dengan skema MBKM itu apa? Khususnya untuk mata kuliah Stupa 7, KP, dan SP. Kan itu ya, betul ya? Iya, Bu. Betul ya. Oke, sekarang yang saya ingin tahu dulu, menurut kalian skema reguler itu seperti apa? Untuk yang SP dulu. Yang paling inilah paling mudah diidentifikasi, Stupa. Nah, coba sekarang Stupa. Menurut kalian Stupa 7-nya SP reguler dan SP MBKM itu sama beda? Kalau setahu saya berbeda Bu, antara yang reguler, reguler dan UKM. Ya, bedanya di mana? Saya kurang paham kalau yang MBKM mungkin, tapi kalau yang reguler setahu saya antara Stupa dan SP-nya itu satu jalur itu Bu. Jadi Stupa SP-nya meneliti sesuatu, nanti dari hasilnya itu dijadikan untuk Stupa seperti itu. Kalau setahu saya seperti itu. Ya, sama. Yang MBKM juga sama. Antara Stupa 7, SP, dan KP itu satu jalur. Gitu ya. Kebetulan kok saya sebut KP, kenapa? Karena kebetulan yang dikerjakan di magang itu juga skopnya skop kerja praktek sebetulnya. Ya. Nah, sekarang satu jalur antara, atau mungkin sama lah ya, antara SP dengan Stupa 7 itu, sekarang untuk yang Stupa 7 sendiri, target yang harus dikerjakan itu sampai di mana? Ada yang sudah membaca KAK sampai selesai, KAK-nya Stupa 7, targetnya apa ya? Apa? Targetnya Stupa 7 itu apa? Mungkin ini target untuk UTS-nya atau target sampainya gitu Bu. Yang target sampai selesai, target sampai selesai. Kalau sepaham saya mungkin ya bukan, saya juga masih belum begitu paham stupanya. Atau mungkin seperti eh, kan kita kan meneliti sesuatu ini, terus setelah itu apabila ditemukan sesuatu yang diteliti dan ada yang lebih baik itu nanti baru diterapkan ke stupa yang itu Bu. Jadi kayak seperti meredesain dan diperbaiki gitu Bu. Oke, artinya kan kalian membuat desain ya. Membuat desain itu kan lengkap dengan DED-nya, ya kan? Dari mulai situasi, kemudian set plan, denah, tanpa potongan, kan seperti itu. Karena untuk yang reguler ini memang waktunya kan lebih panjang ya, lebih longgar daripada yang mahasiswa yang MBKM. Nah, bedanya itu memang di sini. Jadi kalau untuk yang Stupa 7-nya reguler itu targetnya sampai selesai. Gambar desain sampai selesai. Gitu ya. Sementara untuk yang MBKM itu cukup poster yang itu berisikan tentang skematik desain. Ya, jadi yang untuk yang MBKM itu tidak sampai dengan menggambar denah tanpa potongan perspektif itu tidak, ya. Tapi cukup hanya dengan
konsep-konsep desain gitu ya, skematik desain yang itu tertuang dalam bentuk poster. Ya, untuk yang reguler pun juga sama, harus membuat poster juga, ya kan? Harus buat poster juga, sama isi poster itu ya skematik desain juga, tetapi di sana juga sudah tercantum nanti gambar desainnya, denah, gitu ya, tampak seperti itu. Ya, jadi lebih banyak ya target yang harus dikerjakan. Itu. Jadi untuk yang 7 seperti itu. Nah, ada yang keberatan? Kok beda ya gitu. Ada yang keberatan? Ya, karena memang waktunya ya. Untuk yang MBKM itu kan mereka kerja mulai pagi sampai malam ya, terutama untuk yang di ibu kota, di kota-kota besar itu mereka katanya sih jam 6 jam 7 sudah harus berangkat. Ya, kemudian mereka kerja, kemudian nanti jam bubar kantor lah katakan jam 4 gitu, nanti belum macetnya dan sebagainya, sampai di rumah itu sudah, sampai di kos atau di tempat tinggal itu sudah isa gitu ya, sudah isa. Bahkan kalau ada lembur-lembur itu sampai jam 8 jam 10 begitu. Ini yang saya dengar seperti itu, terutama yang kota besar ya. Tapi kalau misalkan di beberapa kota lainnya seperti di Solo, Klaten itu masih normal lah gitu ya, masih normal, artinya tidak sampai dengan harus lama di perjalanan, bisa sampai di rumah tidak begitu lama dari tempat kerja begitu. Jadi kalaupun ada waktu untuk mengerjakan masih mungkin ya. Tapi kalau untuk yang di Surabaya, Jakarta, di Bandung itu mungkin waktu untuk mengerjakan tugas pas hari libur aja gitu ya, pas hari-hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, sehingga ini memang kita beri satu kelonggaran ya, tidak sampai dengan membuat desain. Ya, tapi cukup hanya dengan skematik desain, gitu ya. Oke, sekarang kalau yang SP itu sebetulnya sama saja ya. Jadi SP itu sama. Kalian membuat mengobservasi atau meneliti atau apapun itu yang kalian ambil sebagai objek yang menarik untuk diteliti, sama untuk yang MBKM juga sama. Jadi ada objek juga yang harus diteliti. Objeknya apa? Objeknya ya di tempat magang itu. Ya, misalkan kalau contoh yang di kebetulan saya membimbing mahasiswa itu sedang mengerjakan apa namanya itu eh, kalau saya bilang pedestrian ya, atau ya jadi ada saluran begitu gorong-gorong sama dengan koridornya gitu. Jadi ada pedestriannya, ada gorong-gorong. Itu sedang dilaksanakan pembangunannya di Surakarta. Ya, nah, karena dia setiap hari itu datang ke lokasi, kemudian melihat sekitarnya gitu ya. Nah, kebetulan posisi pedestrian itu atau koridor itu ada di sekitar taman kota, gitu ya, ada di sekitar taman kota. Nah, dia tidak meneliti gorong-gorong atau koridornya, tapi dia meneliti apa yang ada di sekitar itu. Kebetulan taman kota itu cukup baik ya penataan tamannya, tapi kok sepi, tak ada pengunjung ke sana gitu ya. Nah, itu yang menarik untuk kemudian dia teliti apa sih sebabnya kok nggak ada orang datang ke sana gitu ya. Nah, kemudian dia melakukan dalam perencanaannya akan melakukan tanya jawab kuesioner ya, dia menyebarkan kuesioner persepsi orang terhadap taman kota itu bagaimana gitu ya. Kenapa kok mereka nggak tertarik untuk datang ke sana? Nah, seperti itu. Jadi meneliti tidak ke objek tempat dia bekerja magang, tapi di sekitarnya ya. Yang meneliti tentang objek tempat magang ya ada juga. Ada. Jadi misalkan kebetulan ada yang membuat ini tugu batas kota, gitu ya. Tugu batas kota Mahkuto di dekatnya UMS itu kan sedang akan ada perbaikan di sekitar itu, ya. Ya di tugunya itu, ya di tugunya itu. Tugunya itu mau dirubah, cat warnanya itu mau dirubah merah putih gitu ya. Kabarnya begitu. Tapi itu kemudian masih dianalisa gitu ya. Kok pilihannya merah putih. Kemudian dia penasaran juga ini bentuk mahkotanya itu kan seperti mahkota raja raja di Solo nih. Nah, ada nggak sih hubungan antara bentuk mahkota itu dengan filosofi apa penggunaan mahkota itu kenapa dipakai tugu? Ada nggak filosofinya? Kemudian hubungannya dengan kerajaan
Surakarta itu ada atau tidak, gitu ya. Kemudian warna yang sesuai dengan warna yang memiliki filosofi kuat di kerajaan Surakarta itu warna apa. Nah itu jadi dia meneliti soal soal bentuknya, warnanya, kemudian filosofinya seperti itu. Gitu. Jadi monggo aja ini kebetulan memang skopnya tidak luas ya. Sementara kalau kalian mungkin banyak objek yang lebih luas untuk bisa diteliti, bisa ke sana kemari, mana yang lebih menarik untuk diteliti, mana yang membuat kalian penasaran, mana yang kira-kira muncul permasalahan, kemudian ingin diselesaikan, itu kalian bisa lebih luas mencari kemungkinan segala kemungkinan itu. Sementara yang mahasiswa MBKM ya terbatas objeknya. Ya, monggo jadi itu untuk yang SP. Nah, sekarang kalian sendiri memahami SP itu seperti apa? Memahami SP seperti apa, Mas? Mungkin menjawab mungkin Bu. Kalau saya ya seperti tadi yang dijelaskan Bu. Jadi eh, mengambil suatu topik dan nanti diteliti gitu Bu. Ya, dan itu mestinya diambil itu berdasarkan masalah ya. Jadi harus mengamati apa yang hal yang kecil saja di sekitar lingkungan kita. Mungkin ada yang eh, ada muncul masalah di situ, kemudian ingin diteliti, ya silakan. Seperti yang saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, ada yang eh, kesehariannya itu mahasiswa ke pasar, ya. Kesehariannya dia pergi ke pasar. Kemudian di pasar itu kok ini ya pasarnya tuh besar, didesain udah lama pasarnya, tapi orang tidak mau masuk ke dalam pasar. Si penjual pun juga dia lebih suka itu berjualan di luar, ya di luar. Jadi di jalan pinggir jalan itu. Nah, dia penasaran kenapa sih kok nggak mau masuk ke dalam gitu. Akhirnya dia coba dengan Spaceintek itu, dengan aplikasi Spaceintek, dia dapatkan denah pasar itu, masukkan ke dalam aplikasi Spaceintek, ternyata memang sirkulasi di dalam pasar itu tidak membuat tiap sudut pasar itu tercapai oleh jalur sirkulasi. Jadi ada kios-kios itu yang kemudian sepi pengunjung. Ada kios-kios itu yang gelap, ya yang lebih tertutup. Kemudian juga karena gelap tidak ada angin ke sana sehingga menjadi lembab. Akhirnya orang nggak suka masuk ke sana. Nah, dari Spaceintek itu kemudian dia coba disimulasikan. Ini kalau saya bongkar pasarnya gimana ya? Jadi pasar itu dia bongkar, bagian tengahnya itu dia buka, jadi semacam plaza. Di kios-kios itu ada di sekitarnya aja, ya. Nah, dia buat seperti itu, masukkan lagi ke dalam Spaceintek. Recording in Ternyata progress. berhasil, ya. Ternyata berhasil. Pasar itu dia coba untuk lihat, ternyata setiap sudut pasar itu terkena jalur sirkulasi yang nyaman gitu ya. Kemudian ketika disimulasikan sekian orang masuk ke dalam pasar, ya dia menyebar gitu ya. Nah, dari situ akhirnya dia desain. Dia desain pasarnya, lantai satu, dia desain kios-kiosnya gitu ya. Kemudian dia desain juga di plaza itu tidak hanya sekedar ruang terbuka, tapi dia beri pedagang di situ untuk berjualan, tapi yang sifatnya tidak permanen. Jadi dia pun juga mendesain meja untuk berjualan, ya meja ada tutup di atasnya pakai tenda-tenda seperti itu, gitu ya. Nah itu jadi keseharian ya masalah itu, tapi gimana kita menyelesaikan? Diteliti, kemudian didesain, ya. Penelitiannya menggunakan Spaceintek, kemudian desainnya ya dia mendesain ulang pasar itu. Ya, tapi tidak sampai dengan eh, beberapa lantai ya, cuma lantai di bawah aja, lantai satu aja. Dan kemudian tugas akhirnya dia mendesain pasar itu total ya, kalau nggak salah sampai 3 lantai atau berapa lantai. Ya seperti itu ya. Jadi memang eh, apa keterkaitan erat antara SP dan Stupa 7. Cuma bedanya kalau tidak salah untuk yang SP itu tidak hanya artikel publikasi aja ya yang harus kalian buat ya.
laporan penelitiannya juga harus ada. Ya, coba nanti mungkin Bu Dila bisa menjelaskan lebih jelas ya. Jadi laporannya juga harus ada. Sementara kalau yang artikel publikasi memang itu untuk apa? Yang MBKM ya cukup dia artikel publikasi. Tapi kalau untuk apa? Yang reguler harus membuat laporan penelitian gitu. Kalau nggak salah gitu ya, Bu Dila mungkin bisa bantu. Iya, Bu. Jadi kalau untuk semester ini, karena banyak sekali yang MPKM, jadi format SP itu kita samakan, Bu. Jadi hanya laporan, jadi tanpa laporan, hanya artikel publikasi saja. Oh, yang reguler juga sama. Iya, kita Oh, samakan. begitu. Iya, Oh, berarti yang reguler pun juga hanya membuat artikel publikasi. iya betul. Kalau misalkan Oh, nanti ada pembimbing yang meminta laporan, ya silahkan membuat laporan, tapi itu hanya untuk supporting aja. Misalnya untuk mengkomplitkan bab 2 ya untuk apa namanya tinjauan pustaka gitu kan mungkin akan lebih terstruktur kalau misalkan memang membuat laporan dulu gitu. Tapi itu tidak diwajibkan. Jadi kita samakan untuk SP periode ini antara yang reguler dan MPKM. Jadi bebannya sama. ya karena ada beberapa dosen itu yang eh, artikel publikasi itu hanya seperti kalau bisa kita bilang resume ya. Jadi lebih disusun lebih singkat, di format lebih singkat daripada laporan. Sehingga seperti metode penelitiannya, pendataannya, bagaimana pencarian data, bagaimana analisis data, itu biasanya lebih lebih lengkap kalau itu dalam sebuah laporan. Gitu. Nanti yang dimasukkan ke artikel publikasi memang tidak semua. Maksudnya data itu harus ya, tapi mungkin yang diambilkan di artikel publikasi itu bisa jadi data itu bisa kita eh, kategorisasi, kita persingkat untuk dimasukkan ke artikel publikasi untuk proses analisis. Jadi yang lebih lengkapnya itu memang biasanya ada di laporan penelitian. Nah, ada beberapa dosen yang meminta itu, gitu ya. Jadi karena memahami artikel publikasi itu kadang harus ada pendukungnya gitu ya, ada pendukungnya berupa laporan. Ya monggo aja kalau memang seperti itu, nanti berarti kalian bisa dimudahkan dalam hal ini, gitu ya, dimudahkan karena biasanya SP itu kalau yang kemarin-kemarin ya harus pakai laporan, ya pakai laporan. Oke, itu untuk yang SP ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Kebingungan kalian itu sebetulnya apa sih? Izin menjawab, Bu. Mungkin yang dibingungkan itu karena kemarin waktu setelah masa perkuliahan kan sepertinya kayak nggak ada tentang penjelasan SP itu nanti gimana, gimana KP itu nanti bikin apa aja, nanti yang waktu SP itu produknya apa aja. Jadi mungkin teman-teman pada bingung itu, Bu. Mungkin Hmm. standar standar agar SP itu bisa inline dengan TA itu bangunannya harus luasnya berapa, harus harus seperti apa penelitiannya, itu mungkin masih belum jelas itu, Bu. Oke, nanti ini ya kita sosialisasi ya kalau gitu ya. Tapi kalian em, isi dulu form yang kemarin tuh saya udah membagikan itu pendataan, minta tolong untuk diisi. Kalian udah dapat belum ya Google Form? Belum, Bu. Belum ya? Oke, saya share. Makanya kok yang isi kok baru dikit. Ntar. Nah, ini teknis untuk SP itu semua udah ada di sini. Nanti kita cari waktu untuk saya sosialisasikan ya. Ini chatnya di mana? Nah, nanti minta tolong untuk diisi dulu. Baru yang isi itu baru 15 orang. Tapi saya lupa untuk mengcollecting emailnya. Jadi minta tolong kalau udah ada yang pernah ngisi tapi belum ngisi, minta isi.
akan dituliskan dulu yang ada di situ, kemudian di-download teknis pelaksanaannya. Jadi teknis pelaksanaannya itu nanti kalian tidak perlu bikin laporan sebenarnya, hanya bikin naskah publikasi aja. Nah, tapi itu kontennya tetap harus disesuaikan dengan arahan-arahan dari dosen pembimbing ya. Gitu. Jadi relatif nggak terlalu berat. Jadi kalian nanti bebannya sama dengan yang MBKM. Gitu. Jadi memang periode ini kita samakan. Jadi hanya naskah publikasi aja. Nanti ujiannya itu kita melalui forum seminar nasional CR di Januari tanggal 30. Di situ sudah ada timeline-nya semua. Kalian harus apa, harus apa. Jadi kalau di periode ini atau di minggu ini kalian belum bisa achieve itu, segera dikejar ya. Apa saya tampilkan share itu, Bu? Iya, boleh. Nah, ini nanti di teknis pelaksanaan itu udah ada timelinenya. Kalian, ya ini, jadi hanya cukup naskah publikasi saja dan PowerPoint. PowerPoint nanti dipakai ketika nanti kalian ujian. Nah, ini alangkah lebih bagusnya kalau nanti inline dengan Stupa 7. Stupa 7, kemudian mungkin ke bawah lagi Bu, ada beberapa skema ya, sistem perkuliahannya, kita bisa ngambil yang reguler, percepatan, atau skema MBKM. Yang nomor 3 Bu, nah nomor 3, nah ada beberapa skema MBKM dari program penelitian dosen maupun yang dikti kalau di kita mungkin MSIB ya, yang ambil, kalau yang skema yang lain mungkin nggak ada. Kemudian ada skema PKKM, gitu, dan nanti ujiannya sama untuk mengkonversi nilai SP harus ikut CR atau publikasi di tempat yang lain. Kalau nggak ikut itu ya berarti tidak bisa lulus. Tapi ini sama ya, antara yang reguler, percepatan maupun yang MBKM itu sama, harus publikasi, harus seminar minimal di CR. Atau kalau misalnya nanti Bapak Ibu itu menginginkan kalian itu presentasi di tempat yang lain, mungkin di Setia ataupun Rapi itu diperbolehkan. Atau di seminar yang lain itu tetap diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau minimal ujiannya di CR 5 yang nanti kita kelola sendiri di Januari tanggal 30. Gitu. Kemudian untuk timeline-nya Bu, mungkin Bu. Timeline-nya ini untuk percepatan ya. Ini kalau untuk percepatan, beberapa yang sudah daftar ke saya untuk percepatan itu nanti akan ujian tanggal 12. Tapi rata-rata kalian ambilnya yang skemanya reguler ataupun yang MBKM ya, dan itu nanti sama ujiannya. Nah, ini sudah ada timeline-nya. Kita ada di Oktober ya, jadi mungkin udah sampai analisis. Kalau emang belum sampai analisis nggak apa-apa, dikejar, masih ada 2 bulan. Masih ada 2 bulan gitu. Nanti setelah ini ketika saya sudah mengkolekting semua email kalian, nanti saya akan umumkan secara berkala. Kapan kalian harus mengumpulkan progres, kapan kalian harus evaluasi, kapan harus turnitin. Nanti turnitin sistemnya dari saya, jangan turnitin di tempat yang lain. Nanti saya akan umumkan secara berkala setelah ini. Gitu. Ini pedoman pembimbingan. Kalau misalnya kalian bingung judulnya apa, ini sudah ada daftarnya, listnya, judul-judul yang selama 3 tahun ini diambil, itu kalian bisa cek, jadi supaya judulnya nggak sama. Terus kalau misalnya kalian mau konsultasi, lembar konsultasinya sudah bisa di-download di link yang ada di sini. Nanti sistem pembimbingannya konsultasi sesuai dengan dosen pembimbing, sesuai dengan kontrak pembimbingan dengan dosen pembimbing. Kalau seminggu sekali ya silakan seminggu sekali, kalau misalkan 2 minggu sekali ya silakan 2 minggu sekali gitu. Kemudian nanti akan ada evaluasi. Kemudian nanti pengumpulan sistem review dan revisi, nanti pengumpulannya di sistem CR ya, cr.ums.ac.id/2024. Ini sekarang udah bisa kalian buka, kalian bisa ambil template-nya di situ. Kalau nanti gagal, chat saya, nanti saya kasih template-nya. Template-nya sebenarnya relatif sama dengan tahun lalu, hanya beda logo aja. Itu ya, jadi ini kalau ujian, tadi seperti yang sudah
Bu Dila sampaikan, ujian harus melalui minimal presentasi di CR. Kalau nggak presentasi ya berarti tidak bisa lulus, tidak bisa terkonversi. Jadi minimal harus dipresentasikan di situ. Kemudian direview melalui sistem CR, kemudian dipublikasikan, entah dipublikasikan nanti di CR ataupun nanti kalau terpilih di jurnal akan dipublish di jurnal gitu. Nah, kemudian harapannya adalah kalian segera mengisi ya yang link dari Budila atau ini di pedoman teknis ini udah ada linknya untuk pendataan. Pastikan bahwa emailnya terkoneksi ke smartphone. Jadi kalau Budila memberikan satu informasi langsung bisa dibaca gitu. Ini penjelasan singkat aja. Nanti penjelasannya lebih detail nanti mungkin minggu depan ya. Setelah Budila mengcollecting semua email dari kalian. Gitu. Sampun Bu, itu saja mungkin. Sudah ya. Oke. Ya, sudah jelas ya. Ini sebetulnya lebih ringan ini ya daripada SP tahun kemarin. Kalian apa namanya tersistematis sekarang ya, tersistematis lebih lengkap gitu ya untuk template-nya dan sebagainya bisa langsung di-download. Kemudian informasi-informasi juga akan kalian dapatkan. Dan yang lebih jelas lagi, kalian tidak perlu membuat laporan. Ya, cukup membuat artikel publikasi saja. Oke, ada pertanyaan untuk SP? Kemarin itu ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa yang kemudian japri ke saya. Ya sudah agak lama juga sih, pas awal-awal semester. Bu, pembimbing SP saya tidak sama dengan pembimbing Stupa, gitu ya. Ada yang begitu. Untuk yang reguler ya ini memang sulit ya, sangat sulit untuk bisa membuat satu pembimbingan SP dan Stupa 7. Ya karena apa? Dosen Stupa 7 dengan dosen SP itu nggak semua sama ya. Tidak semua dosen SP itu mengajar di Stupa 7. Begitu. Dan sama, ada yang mengajar di Stupa 7 tapi tidak di SP. Jadi intinya itu kalian itu memang untuk yang reguler tidak bisa disamakan antara pembimbingan SP dan Stupa 7. Ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalian itu tetap bisa mengerjakan inline antara Stupa 7 dan SP. Gitu ya. Dan posisi kalian itu sangat penting sekali, harus mengkomunikasikan ke dosen Stupa 7 dan dosen SP. Gitu ya. Jadi misalkan kalian sudah melakukan penelitian, ya sudah mengambil data, sudah menganalisis, gitu ya. Kemudian dari data-data yang akan dilakukan dalam SP itu ingin nanti diselesaikan permasalahannya ke dalam Stupa 7. Nah, ketika SP ya kalian sudah dibimbing, ya baik itu dari mulai menyusun latar belakang, kemudian nanti pustakanya review artikel seperti apa, kemudian juga sampai dengan mencari data sudah, menganalisis sudah. Nah, apa yang sudah kalian dapat bimbingan dari dosen SP, kemudian disampaikan ke dosen Stupa 7, gitu ya. Sehingga dosen Stupa 7 itu bisa mengarahkan harus seperti apa nanti Stupa 7-nya. Itu ya. Jadi semua itu ada di tangan kalian. Ya. Ke apa namanya? Terintegrasinya antara Stupa 7 dan SP itu letaknya di tangan kalian. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada komunikasi kalian dengan dosen, ya mungkin agak sulit nanti. Gitu ya. Kalian harus berpikir sendiri, harus berpikir keras untuk gimana supaya saya bisa mendapatkan ini sesuatu yang memang bisa menyatu antara SP dan Stupa 7. Ya. Tapi kalau kalian terbuka dengan dosen, ya insya Allah nanti akan dibimbing. Itu ya. Oke. Ini kalau tidak ada lagi yang didiskusikan tentang SP dan Stupa 7, sekarang kita ke KP. Ya. Nah, kalau kerja praktek, itu nampaknya memang tidak ada kaitannya ya, kalau yang di reguler ini ya. Jadi ya KP melaku, jalan, proyeknya apa gitu ya. Memang lebih SP dan Stupa 7.
yang betul-betul sejalan, ya. Memang berbeda dengan MBKM. Kalau MBKM itu dia magang kerja itu dia sudah skupnya skup kerja praktek gitu. Dan SP-nya itu bisa mengambil dari bagian kerja praktek. Begitupun SEPA 7. Ya. Nah, kalau untuk yang kerja praktek, kalian tetap harus mengerjakan laporan, ya. Laporannya ada ya ininya. Mungkin apa dijadikan satu Google Drive ya Bu Dila, untuk pedoman KP, pedoman SP. Pedoman KP itu sudah saya bagikan sebenarnya waktu sosialisasi. Jadi kalau anak-anak itu kemarin ikut sosialisasi sebenarnya sudah dapat presentasi dari saya lengkap. Di situ sudah ada link Google Drive untuk em, form penilaian, kemudian pedoman kalau nggak salah. Kemarin pada ikut nggak ya teman-teman yang KP reguler? Atau mungkin kalau memang sudah ada Google Drive mungkin bisa diulang kembali aja, di-share supaya Ya, bisa oke. dibuka lagi, ya dilihat pedomannya seperti apa, membuat laporan nanti sistematikanya bagaimana, ya supaya Oke. supaya sama, supaya sesuai semua, gitu ya. Oke. Sebetulnya sama kalian dengan yang MBKM itu bahkan membuat laporan kerja prakteknya itu ya, laporan magangnya itu setiap pekan, setiap seminggu sekali. Jadi setiap seminggu sekali itu mereka menyusun laporan yang dikerjakan selama seminggu kemarin ini. Jadi Senin sampai Jumat mereka mengerjakan apa, itu mereka harus membuat laporan dan laporannya itu nanti harus diupload di MyMBKM. Ya, jadi pekerjaan selama seminggu diupload. Sama minggu berikutnya lagi juga begitu. Jadi laporannya setiap seminggu sekali. Dan nanti di akhir begitu sudah selesai magang, nah semua yang sudah diupload itu kemudian dijadikan satu, ya. Membuat laporan juga sama, ya, untuk yang MPK juga buat laporan KP juga sama, ya. Bahkan ada tambahan, ya, karena mereka itu ada konversi nilai ke beberapa mata kuliah, maka di dalam laporan itu harus ditambahkan deskripsi, ya, deskripsi tentang apa yang mereka kerjakan itu, yang itu dikaitkan dengan mata kuliah yang akan dikonversi nilainya, ya. Itu sebetulnya malah lebih berat daripada kalian loh, ya. Jadi yang ya memang konsekuensinya MBKM kemudian ada 20 SKS, 10 SKS itu yang wajib di semester 7 dan 10 SKS itu 8 sampai 10 SKS itu adalah yang dikonversi, ya memang konsekuensinya harus membuat laporan juga, mendeskripsikan keterkaitan antara apa yang mereka kerjakan selama magang dengan mata kuliah yang akan dikonversi gitu. Ya, dibikin deskripsinya itu ya. Jadi memang saya pikir itu adil juga ya. Jadi satu sisi memang kayaknya kok enak ya, tapi sebetulnya enggak juga gitu ya. Mereka juga harus sama ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ya, jadi untuk KP, SP seperti itu. Mungkin saya akan share ini Bu Dila. Jadi saya sudah bagikan ke grup ketua angkatan, ya, ke grup ketua angkatan bisa nanti di 2022 tahun kemarin, ya, Maret 2022 ini tentang life skill, ya, life skill. Jadi pelaksanaan kerja praktek, kemudian ada namanya program kreativitas mahasiswa atau program MBKM yang terintegrasi dengan life skill. Ini peraturan ini dikeluarkan oleh Prodi karena saat itu banyak permasalahan ya, permasalahan ketidakpahaman mahasiswa dengan life skill. Ya, tapi mudah-mudahan sekarang paham ya, gitu ya. Jadi sebetulnya kerja praktek kalian itu ada poinnya loh di life skill. Jadi kalau nanti ini sudah saya share ya, nanti bisa ketua angkatan share ke teman-temannya.
sesuai dengan SK Rektor. Jadi kerja praktek ini itu poinnya 25 ya. 25 cukup besar ini. Ya. Ada poin 25 untuk yang kerja praktek. Jadi kalian bisa laporannya gitu ya. Laporan yang dikumpulkan atau sebagai bukti nanti bisa diperlihatkan saat konfirmasi apa yang sudah kalian kerjakan ya dengan dosen PA-nya. Juga mungkin bisa sertifikat, tapi ini belum pernah juga kita mengeluarkan sertifikat ya. Karena selama ini mahasiswa itu kayaknya tidak paham juga kalau KPI itu sebetulnya bisa dapat poin gitu ya. Nah, ini ada kan 450 poin ya, kalau nggak salah, atau 400 poin lah untuk mendapat nilai A. Nah, poin 25 itu cukup besar. Gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Ya, itu saja. Jadi kalau untuk yang program kreativitas kayaknya tidak ada yang mengambil ya. Kemudian untuk yang program MBKM itu poinnya 100 ya di life skill. Poinnya ini, nah ini, poinnya di life skill 100 ya. Oke, jadi ini informasi saja yang ini juga masih berlaku walaupun dibuat setahun lalu ya, tapi ini masih berlaku sampai sekarang karena ketentuan tentang tentang life skill dari rektor pun juga sampai saat ini belum berubah ya. Oke, ada pertanyaan dari ini? Ini ada pertanyaan dari kolom chat Bu, dari siapa nih? Oh iya. Izin bertanya Ibu, untuk life skill sendiri apakah ada batas minimum dan batas waktunya? Oke, batas minimum poin maksudnya. Ya, sepertinya Bu. Ya, sebetulnya kalau kalian, ini saya tanya dulu, angkatan 2020 sudah mengisi deskripsi di STAR untuk life skill? Sudah ada yang mengisi? Belum, Bu. Untuk saya sendiri belum Bu. Nah, cobalah diisi dari sekarang. Ya, dicicil. Itu dari mulai kalian masuk di mahasiswa kan dapat sertifikat. Waktu maba itu kan dapat sertifikat. Waktu kalian ikut semacam apa Astrojus juga dapat sertifikat. Kemudian kegiatan Prodiria, Fakultaria itu juga dapat sertifikat. Mentoring, ya mentoring agama Islam itu pun juga dapat sertifikat. Itu mulai dicicil dimasukkan, ya. Kemudian beberapa kegiatan seperti seminar, ya menjadi peserta seminar, menjadi panitia, ikut organisasi, ya semua itu dimasukkan karena nanti kalau kalian sudah masukkan data-data itu ke dalam STAR Life Skill, nanti kalian bisa tahu nilai kalian berapa, ya. Nanti langsung muncul di sana. Misalkan poinnya katakanlah masih 100 gitu ya. Nah, nanti sana ada nilainya. Saya nggak hafal itu. Kalau 100 poin itu nilainya apa C, apa B, C, saya nggak hafal. Ya. Nah, itu bisa dicek sendiri nanti. Kemudian nanti kalau sudah poinnya itu sampai 400, dia dapat nilainya sudah A. Nah, nanti kalau sudah selesai masukkan ke dalam life skill, ya biasanya itu menjelang tugas akhir, itu kalian janjian dengan dosen. Jadi dosen PA ya, dosen PA itu menyediakan waktu untuk konfirmasi life skill di bimbingannya. Jadi satu persatu maju ke dosen, bawa laptop dan bawa bukti-bukti sertifikatnya. Nanti langsung diperlihatkan di sana. Karena laptop itu kadang-kadang ada sertifikat yang tidak di print ya. Yang kalau misalkan saat webinar, saat COVID itu kan dia pakainya file. Nah, bisa diperlihatkan. Nanti dosen PA itu di depan laptop juga dia akan mengklik memberikan tanda setuju, ya memvalidasi apa yang sudah kalian masukkan di dalam life skill di dalam STAR itu. Nah, begitu sudah disetujui, langsung muncul nilai, langsung di konversi dan langsung saat itu juga muncul di KHS. Gitu ya. Jadi gampang banget dan cepat banget prosesnya.
Tapi intinya kalian harus mengisi dulu itu supaya bisa tahu nilai saya sudah berapa ini. Dan ini dikerjakan waktunya panjang. Sebetulnya sih kalau kalau saya ya secara pribadi saya berharap sejak mahasiswa baru itu sudah mulai mengisi. Karena kalau mengisinya sekarang itu banyak sertifikat yang hilang gitu ya. Sertifikatnya pada hilang-hilangan mungkin ya. Jadi sejak mahasiswa baru mulai di-scan, kemudian dimasukkan datanya. Ya, dan sampai dengan menjelang tugas akhir. Ya, jadi sebelum mengambil SKPA, TA itu harus sudah terisi dulu life skill. Ya, jadi berarti di bulan Januari ya, maksimal Januari. Karena kalian semester depan kalau ini nanti clear ya semua mata kuliah kalian di semester 7 ini, semester 8 harus sudah ngambil SKPA dan TA. Ya, artinya life skill harus sudah ada nilainya. Gitu ya, jadi di-clearkan maksimal berarti bulan Januari. Ya. Oke, padahal Januari kalian persiapan siar lah. Ya, tumpuk-tumpuk ini kerjaannya. Ya memang itu sesuatu yang ini ya. Ya itulah apa namanya harus seperti itu prosesnya. Ya memang ini sudah lewat semua ya, tapi kalau kalian saya yakin ada di antara kalian angkatan 2020 yang sudah mulai mengisi life skill ya. Menyicil dari mulai sekarang itu sudah ada. Mereka memang dari sekarang dicicil ya dimasukkan. Izin Oke, pertanyaan, Bu. ada lagi pertanyaan? Untuk Ya, pengisian silakan. life skill nanti akan ada seperti tutorial atau kelas untuk mengisi yang itu nggak, Bu? Karena mungkin saya sendiri ya, Bu. Kalau saya sendiri dari semenjak maba itu belum pernah ada sosialisasi tentang untuk ngisi life skill itu caranya gimana, yang diperlukan itu apa aja gitu-gitu. Nggak ada bimbingan. Itu misi sendiri itu gampang kok, Mas. Jadi hanya memasukkan atau saya coba ini ya, coba share pedomannya ya. Sebentar. Saya kayaknya sudah share juga itu di grupnya ini, di grup apa namanya? Ketua angkatan, SK rektornya itu. Jadi nanti terbagi-bagi Mas kalau kalian buka life skill itu nanti terbagi ke dalam kalau tidak salah 4 bagian ya kalau tidak salah itu. Nah, saya buka ini dulu. Nah, ini. Nah, saya coba share. Kok belum keluar ya? Belum keluar ya? Keluar belum, Bu? Di sini sudah muncul, Bu, kalau di tempat saya. Oh, udah ya. Oh, kok di tempat saya nggak muncul layar hijaunya itu loh. Oke, ini nih. Nanti isiannya itu ada yang kegiatan wajib, kegiatan wajib itu kayak ini mentoring al-Islam, kemudian masta, saat masta, gitu ya. Ini untuk mentoring al-Islam saja nilainya 40. Ya, kan buktinya sertifikat. Nah, dari sekarang yang sertifikatnya berserakan di mana-mana mulai dikumpulkan ya, dikumpulkan. Kemudian menjadi mahasiswa baru, ada sertifikat masta, itu 25 poinnya. Ya. Kemudian kalau dia mengikuti kegiatan kreativitas mahasiswa, itu juga ada nilainya. Gitu ya. Ini wajib. Nanti ada pilihannya. Wajib itu harus diisi. Nah, biasanya sih hanya mentoring dan masta. Ya. Masta ini bisa beragam, nanti ada fakultaria, ada prodiria gitu ya. Itu masing-masing di life skill itu di start sudah ada poinnya masing-masing. Ya. Ini hanya poin yang sifatnya global ya. Oke, kemudian ada yang pilihan tapi itu wajib ya. Secara keilmuan, misalkan dia sebagai peserta kursus atau pelatihan ya, atau dia misalkan mengikuti seminar ya, seminar di kampus itu poinnya 5.
Kalau seminar tingkatnya nasional, poinnya 20. Oh, besar juga ini. Ya. Ini pilihan wajib, tapi ini yang sifatnya keilmuan. Ya. Atau menjadi anggota penelitian kolaboratif dengan dosen. Nah, ini 40. Saya yakin di antara kalian sudah pernah ada yang dilibatkan penelitian oleh dosen ya. Jadi penelitian bareng bersama dosen. Ini penelitiannya dosen, tapi kalian dilibatkan untuk mencari data, ya membantu memformatkan gambar misalkan, ya membantu misalkan collecting data foto dan sebagainya. Itu juga termasuk kalian terlibat dalam penelitian bersama dosen. Itu poinnya 40, ya. Kemudian menjadi anggota pengabdian itu juga sama ya dengan dosen 25. Nah, kemudian ada yang hasil karya atau pencapaian. Nanti ada isian juga mengisi itu. Ya, sertifikatnya lomba, misalkan seperti itu. Nah, ini pengalaman kerja, ini KP ya, kerja praktek. Itu 25 poinnya. Ya, jadi bisa surat keterangan, ya, bisa juga dengan laporannya, ya, atau bukti laporannya disahkan oleh pembimbing kerja praktek di lapangan. Oke ya. Oke, jadi itu. Kemudian ada kegiatan capaian yang lain. Ya, misalkan kemudian juga ada mengikuti organisasi. Ya, semua ini ada rekognisinya, ada pengakuannya. Ya, ada pengakuannya dengan nilai yang cukup tinggi. Nah, nanti ditotal kan, ketika ditotal itu jumlahnya mencapai 400, kalian sudah mendapatkan nilai A. Itu ya. Oke, ada pertanyaan. Jadi mengisinya nggak perlu sulit, ya itu cuma nanti sudah otomatis ada ininya, ada sub-subnya, sub wajib, ya, sub pilihan, kemudian organisasi seperti ini, urutannya hampir sama dengan ini, ya, hampir sama dengan ini, ya, cukup. Jadi hanya mendeskripsikan, jadi misalkan mengikuti seminar gitu ya, hanya mendeskripsikan seminar nasional, misalkan temanya sustainable arsitektur di misalkan di Universitas Gadjah Mada misalkan, tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, hanya mengisi itu aja, nggak harus upload, nggak harus apa, karena selama ini itu tidak ada tempat untuk upload sertifikat. Nanti sertifikat itu hanya ditunjukkan ke dosen PA saat konfirmasi. Itu ya. Izin bertanya mungkin Bu. Oke, cukup. Untuk yang seperti Prodiria itu nanti masuknya ke poin yang mana Bu? Apakah masuk juga ke yang Masta PMB tadi atau masuk Wajib, ke yang mana? masuk yang wajib. Karena kan semua mahasiswa harus ikut Prodiri ya kan, semua mahasiswa baru itu masuk yang wajib. Lalu mau Izin tanya bertanya, lagi Bu. Ya, siapa ini yang tanya nih? Adi dulu. Rizky dulu. Waduh, ya udah. Gimana Oke, dulu? mungkin kan ini kan ada syaratnya untuk menunjukkan sertifikat, ada surat keterangan dan lainnya gitu Bu. Nah, kalau misalkan nanti kita mengikuti sebuah kepanitiaan tapi di acara itu nggak ada sertifikatnya gitu, bisa dibuktikan dengan lainnya nggak Bu? Atau harus harus sertifikat gitu Bu? Kalau dilihat dari tabel tadi, itu semua dengan sertifikat atau surat keterangan. Kalau tidak ada sertifikat, bisa dengan surat keterangan. Jadi misalkan ikut panitia lomba gitu ya, nggak ada sertifikat, ya nanti cari ketua panitianya siapa dulu saat itu, buat surat keterangan. Ya, yang menyatakan bahwa nama tersebut di bawah ini pernah mengikuti kepanitiaan lomba apa pada tanggal berapa gitu bisa. Oke. Tadi ada yang tanya siapa? Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Ini Bu, kalau itu kan dari beberapa sertifikat itu kan wajib, kayak Masta itu kan ada beberapa ya, Bu. Nah, itu Mm-mm. kasusnya di saya ini kan beberapa
hilang gitu Bu, di emailnya sudah saya cari itu nggak ada. Nah itu ngurusnya kemana ya? Kalau Masta itu kemana ya? Sama kayak mentoring gitu Bu. Kalau mentoring itu bisa dibuatkan ke ini RPPIK. Kalau mentoring ya, ke mentoring itu nanti bisa ke RPPIK di Masjid Sundarmiah Rais di lantai bawah itu. Bilang, saya dulu pernah mengikuti, nanti bisa dilihat daftarnya oleh mereka. Oh iya betul, nih namanya ada gitu ya. Mungkin nanti bisa dibuatkan surat keterangan atau mungkin bisa dicetak kembali sertifikatnya, saya kurang tahu. Tapi lapor ke sana ya untuk yang mentoring. Nah, kalau yang sertifikat lain-lain itu seperti Masta itu ya kemana ya? Mungkin ke ini kalau misalkan itu dulu kepanitianya siapa? Angkatan di atasnya kan berarti angkatan 2019, 2018 ya bisa bisa ditelusuri, bisa dicari ya. Itu kalau memang yang wajib itu eh, masih sangat apa namanya maksudnya gini, kalau memang yang wajib itu hanya ada, misalkan hanya ada 1 atau 2 poin saja, ya 1 atau 2 kegiatan ya. Kemudian yang pilihannya ada yang organisasi itu banyak, nggak masalah ya. Yang penting pernah terisi, untuk yang wajib itu pernah diisi. Kalau tadi misalkan Masta sulit mendapatkan sertifikat, ya minimal yang mentoring itu bisa dicari ya ke RPPIK bisa dicari. Ya, jadi setiap poin itu memang harus diisi. Ya harus diisi. Kemudian nanti tinggal dicek mungkin mudah-mudahan yang kegiatan di luar wajib itu nilainya atau poinnya besar. Ya supaya nanti nilainya bisa bagus. Itu ya Mas, bisa ditelusuri lah, coba dicari. Ya siap, diingat-ingat mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain. Siapa dulu ketua panitianya, siapa dulu yang ngurusin, gitu ya. Nah, jangan sampai kalian membuat anu ya, me, saya bilang mengelabui. Jangan sampai mengelabui kita ya. Karena ada kasus beberapa kejadian itu ya akhirnya ketahuan ya. Jadi membuat sertifikat, merubah nama, itu kan sekarang gampang banget diedit ya. Gampang banget diedit gitu. Nah, itu ketahuan. Ya sudah ya nggak kita anggap akhirnya. Ya, kita anggap nol. Ya, tidak dianggap. Itu ya Mas ya. Baik Bu. Ya, silakan yang lain. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kalau untuk form penilaiannya itu kan yang baru di-share Bu Dila di kolom chat itu kan berbeda dengan saya itu untuk KP-nya dan udah ada penilaian dari perusahaannya. Itu berbeda dengan yang ada di panduan tersebut. Ini pripun ya, Bu? Ini sudah dapat tanda tangan sama stempel dari perusahaannya juga, Bu. Terima kasih. Oh, untuk KP ya. Kalau Nggih, Bu KP. kalau KP itu biasanya apa ini yang saya malah belum buka. Itu yang dari Budila seperti apa ya Budila ya? Ini yang dari saya, sebentar saya bukakan dulu. Yang form penilaian yang dari perusahaan ya berarti ya. Iya, Bu, yang ada di panduan KP yang baru di-share Budila itu di chat. Yang di folder kan. Yang di folder sebentar. Ini saya bukain dulu. Yang dari Budila ini kan. Iya, Bu, betul. Ya, sebenarnya tuh ya yang dipakai ini. Tapi kalau misal kamu MBKM bukan, bukan ya? Bukan kan ya reguler ya? Reguler, Bu. Oke, nggak apa-apa. Pakai yang sudah dibuat itu aja Mas, yang sudah ada aja. Yang kalau emang udah selesai nggak apa-apa, pakai itu aja. Nanti minta form nilai yang ke Mas Santo itu ya. Jadi yang 1 lembar itu dibagi 3 itu nanti. Bisa yang pakai, bisa minta Pak Santo atau bisa di Google Form udah saya sediakan ya.
Oh gitu, tinggal di print yang ya. soft filenya. Ya, tinggal kan kadang-kadang nggak bisa ketemu Bapak Ibu dosen, jadi itu tinggal dikirim aja ke beliau untuk diisi. Nggak apa-apa kalau udah terlanjur, udah dapat nilai dari perusahaan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti di share aja itu di laporannya, udah di-include-kan itu nilai dari perusahaan, terus nanti dikirimkan ke Bapak Ibu dosen, terus nanti dimintakan nilai finalnya. Nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian untuk nilai final nanti, kalau sudah dapat dari Bapak Ibu pembimbing, ya dari pembimbingnya, bisa diajukan ke perubahan nilai ya, dimasukkan ke perubahan nilai. Nggak perlu, no, Bu. Ini kan belum selesai masa ini, masa Oh, akhir semester. Jadi oh nanti gitu. Oh dia masuk nanti ke dimasuk. KRS-nya ini ya? Iya, Masuk masuk KRS-nya ke sekarang ya? Oke, masuk sekarang kan, Alfa? oke, Iya. oke. Iya, Bu, sekarang. Mm-mm. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Karena kan ada yang mengambil KP-nya tuh kemarin, semester kemarin, baru selesai semester ini kan ada. Nah kalau yang seperti itu masuk ke perubahan nilai. Tapi kalau kamu baru mengambil KRS KP-nya tuh sekarang, ya nanti masuk ke HS nanti. Kan berarti KP-nya Juli ya, mulai yang awal ya, yang ambil yang Juli ya. Awal Agustus, Bu. Oh, awal Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Bu. Ya, Laporannya harus selesai November. oke. Baik, ada lagi nih. Sudah cukup Izin bertanya lagi mungkin, Bu. ya. Mungkin untuk memperjelas saja, untuk KP itu nanti yang dikumpulkan ke dosen pembimbing jadinya apa saja gitu, Bu? Ya laporan. Kan tadi kayak Laporan. ada form penilaian dan kawan-kawannya itu berarti dimasukkan ke dalam laporan atau seperti apa gitu? Ya, kan ada form. Jadi ketika nanti udah selesai KP, kan bikin laporan. Nah, laporannya itu nanti ditunjukkan ke pembimbing pembimbing KP yang di kantor dulu. Nah, kemudian nanti form penilaiannya dibawa, kemudian diserahkan. Nah, nanti form ini saya share lagi ya. Form penilaiannya kan ini ada kop perusahaan. Nah, nanti ini kopnya sesuai dengan perusahaannya, kemudian namanya siapa, NIM-nya berapa. Nah, ini hal yang harus dinilai. Yang harus dinilai ya dari perusahaan ke kalian. Kemudian ada aspek yang lain, kemudian ini diisi nama, tanggalnya tanggal berapa gitu. Nah, nanti ini dimasukkan ke laporannya gitu, ke laporan kamu kalau udah selesai gitu. Sama Ikut dijilid, maksudnya ikut dijilid itu ya. ya ikut dijilid ya, ikut dijilid beserta lampiran-lampiran yang lain, surat-surat kemarin itu. Makanya surat-suratnya jangan sampai hilang. Sama lampiran-lampiran yang lain yang dikerjakan ya di KP kan biasanya kita mengerjakan ada gambar-gambar desain yang lebih detail. Nah, itu disertakan di lampiran. Udah, terus itu dibawa ke pembimbing. Nanti pembimbing menilai itu. Nanti kalian silahkan bawa form penilaian yang 3 baris itu, yang bisa minta Pak Santo atau bisa di Google Drive udah ada. Izin bertanya lagi, Bu, untuk memperjelas saja. Ini Hmm? untuk panduan KP-nya berarti yang, sebentar, saya buka dulu. Yang panduan KP 2014 sampai 2011 ini ya, Bu? Sementara pakai itu Bu Ya, Rahma yang apa? Yang saya ada yang terbaru kan? yang terbaru masih draft bukan Bu itu? Ini ada kok. Saya share ya. Kok malah saya nggak ada? Ini Coba Bu di share. Mm-mm. Coba Bu. Ini. Terus iya, kok saya malah nggak ada itu? Ini pedoman KP 2022 sampai 2025. Coba Bu di scroll sampai bawah, iya. Ini persyaratan, kemudian beberapa form surat, terus
Ini prosedur pelaksanaan KP, jadwal KP, konsultasi, spesifikasi bidang. Nah, ini persyaratannya. Ini sistematikanya. Jadi Iya, ada halaman judul, lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu dari pihak pembimbing lapangan, dosen pembimbing KP, dan ketua prodi, kaprodi. Kemudian kata pengantar, ada daftar gambar, daftar tabel, daftar foto, kemudian daftar isi. Ya, nanti isi daripada laporan itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu tinjauan umum proyek, bab 3 itu tinjauan pustaka atau landasan teori, bab 4 itu tinjauan perencanaan, perancangan, pelaksanaan sesuai dengan bidang KP-nya ya. Apakah di manajemen proyek, apakah di perencanaan, ya, apakah pelaksanaan gitu. Kemudian bab 5-nya analisis dan pembahasan, bab 6-nya kesimpulan dan saran. Nah, kemudian dilahirkan gambar perancangan, surat izin permohonan KP ke perusahaan, ada surat penerimaan KP. Ini banyak banget lampirannya ya. Ada surat izin, penerimaan KP, pernyataan resmi tentang pernyataan resmi dari prodi ke perusahaan, keterangan sebagai mahasiswa KP, permohonan pembimbingan KP, penilaian KP dari perusahaan, presensi selama mengikuti KP, dan kartu konsultasi. Ya, jadi kartu konsultasi magang ini juga perlu. Ya, kemudian ini format penulisannya harus dengan huruf size berapa, type-nya apa, ya. Ini Bu, ini minta belum tolong belum dikirimkan ke ada. saya saja, Bu. Nanti saya re-upload yang terbaru. Teman-teman berarti pakai yang ini ya. Nanti saya re-upload lagi yang terbaru. Ya, nanti saya kirim ke Budi lah. Oke. Sebenarnya hampir mirip kok, cuman ada pembaharuan-pembaharuan. Ya. Oke. Mungkin lalu kalau misalkan setahu saya seperti kan udah ada yang selesai KP Bu dan udah ada yang selesai dibikin laporannya. Mungkin apabila laporannya itu pakai formatnya kemarin, tapi ternyata ini ada format yang baru gimana Bu? Apakah harus dibuat lagi atau seperti apa? Kalau Nggak jauh isiannya beda sama, kok. Nggak jauh isiannya beda sama. sama. Mm-mm. Berarti kalau untuk teman-teman yang sudah terlanjur selesai KP-nya dan sudah jadi laporannya nggak usah diperbarui lagi ya Bu? Nggak perlu sama kok. Kalau isian laporannya itu sama, yang beda itu yang terbaru itu adalah terkait lingkup proyeknya aja. Dan lingkup proyek itu sudah saya perbarui di sosialisasi KP kemarin gitu. Ya, apalagi nih? Ya mungkin untuk teman-teman yang lain yang masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami tentang KP, SP, sepertinya udah nggak ada. Cukup ya. Mungkin saya bacakan sedikit kesimpulannya saja Bu. Ya. Untuk perbedaannya antara skema reguler dan MBKM, untuk yang reguler itu yang tentang SP-nya, untuk yang reguler itu bebas mau ngambil topik apa aja, tidak terikat dengan tempat magangnya. Sedangkan kalau untuk teman-teman yang MBKM itu untuk mengambil topiknya itu terikat dengan tempat magangnya. Lalu untuk SP-nya, untuk sistem laporannya sama untuk kita dan juga teman-teman MBKM itu tidak perlu membuat laporan
hanya membuat artikel publikasi. Dan mungkin itu aja untuk kesimpulan terkait SP dan KP-nya. Mungkin uh, terima kasih kepada Ibu Rama dan Bu Dila yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah datang di sini dan menanyakan pertanyaannya. Apabila nanti masih ada yang kurang jelas, bisa mungkin langsung kontak saja ke Ibu dosen dan Pak dosen yang lainnya. Mungkin itu aja. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ya, semuanya. baik. Izin live ya. Ya, pamit. Recording stopped. Baik, baik, baik. Gue record murah. Ya wis. Nanti di-share. Halo, baik. Lucu. Mau lucu apa ya, mau baik? Lucu apa yang baik? Se- di Adi, Iya, iki, JN iki. Radi. Iya, iya. Iki aku takok ki memastikan wae sih. Kuwi berarti SP-ne reguler iki KP iki bener-bener cuman fokus ke siar kuwi tok berarti ya. Iya. Tapi sebenarnya artiku sing neng di-publish neng siar ki ya laporan penelitian, tapi dia lebih ringkas kuwi. Lah ya berarti maksudnya kan nggak harus sing koyo nggak laporan gitu kan. Iya, tapi Selat apa? dari Bu Nurama mau ditekan kene wae neng pembimbingnya. Soalnya nak pembimbingin jaluk jaluk laporan yo digawe tapi Nah, nak orang ngono ya. ora yo rasa. Ah, Oke oke, thank you Di. yuk. Apa tebay? Apa tebay? Buka pak nih bay, urusan aneh tebay. Ora, Sabtu ngapa dia kok. Tangan saya aku tebay ke bayu wes. Cukup tahu ya aku Sabtu mulai aku. Baik, kenapa nggak dimatiin Zoom-nya? Hahaha. Nggak gimana-gimana. Belum dong. Yo ning Bali lah wong JKP kok.